Soal yang pertama, gambar berikut menunjukkan bagian atap dari sebuah bangunan jika lebar bangunan 8,4 meter dan jarak bubung atap ke langit-langit 1,2 meter. Hitung besar sudut kemiringan atap dengan langit-langit. Pada gambar ditunjukkan dengan theta. Maka jawabannya tetanya yaitu 25,9 derajat. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika. Untuk kelas 10 sekolah menengah atas atau kelas 10 madrasah aliyah. Halaman 124 bagian B soal nomor 1 sampai dengan nomor 2. Bab yang ketiga mengenai trigonometri. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagian B, jawablah dengan jelas dan benar. Soal yang pertama. Gambar berikut menunjukkan bagian atap dari sebuah bangunan. Jika lebar bangunan 8,4 meter dan jarak bubung atap ke langit-langit 1,2 meter. Hitung besar sudut kemiringan atap dengan langit-langit. Pada gambar ditunjukkan dengan theta. Maka perhatikan pada gambar. Kita buat gambar untuk atap. Di mana di sini sudutnya adalah theta. Kemudian tingginya 1,2 meter. Kemudian lebarnya, misalkan kita untuk mempermudah kita buat A, B, C, D. Maka panjang A ke C, panjang A sisi AC itu sama dengan 8,4 meter. Maka panjang sisi AB itu sama dengan setengah dari panjang sisi AC, berarti 1/2 dikali dengan 8,4 sama dengan 4,2 meter. Berarti panjang sisi AB-nya 4,2 meter. Maka kita akan cari sudut dari tetanya. Karena kita diketahui sisi depan, sisi dan sisi samping dari sudut theta, maka tangan dari theta sama dengan sisi depannya yaitu BD per AB sisi sampingnya. Maka tangan dari theta sama dengan 1,2 per 4,2. Atau ini sama dengan 2/7. Jadi masing-masing dibagi dengan 0,6. Maka tetanya sama dengan inverse dari tangan 2/7. Maka sudut tetanya sama dengan 25,9 derajat. Jadi tetanya hasilnya 25,9 derajat. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ini segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Kemudian sudutnya adalah alfa dan beta. Hitung unsur-unsur segitiga yang belum diketahui pada gambar tersebut. Maka untuk mempermudah kita buat terlebih dahulu untuk sinus dari alfa adalah sisi di depannya dibagi dengan sisi miring, berarti C per A. Kemudian untuk kosinus dari alfa, berarti sisi samping dari alfa yaitu B dibagi dengan sisi miringnya A, berarti B per A. Dan untuk tangan alfa, berarti sisi depan dibagi dengan sisi miring yaitu C per B. Bagaimana untuk betanya? Untuk sinus beta sama dengan sisi depan dari sudut beta yaitu B dibagi dengan sisi miring yaitu B per A. Kemudian untuk kosinus dari beta adalah sisi samping dari beta yaitu C. C dibagi dengan sisi miring, C dibagi dengan A. Dan untuk tangan beta sama dengan
sisi depan dibagi dengan sisi samping dari sudut beta, yaitu B per C. Maka kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu untuk yang A. Untuk yang A, diketahui B-nya 3 cm dan C-nya 5,6 cm. Untuk yang A diketahui B sama dengan 3 cm. Kemudian C-nya sama dengan 5,6 cm. Maka kita cari nilai A-nya. Karena ini segitiga siku-siku, maka A, ini si hipotenusanya sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5,6 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 ditambah 31,36. Sama dengan akar dari 40,36. Akar 40,36 sama dengan 6,5. 6,5. Berarti A udah kita ketahui, B udah kita ketahui, C udah kita ketahui. Yang belum diketahui adalah alfa dengan betanya. Maka untuk alfa besaran alfa sama dengan inverse dari tangen. Perhatikan, tangen alfa sama dengan C per B. Maka alfanya sama dengan inverse dari tangen C per B. Sama dengan inverse dari tangen tangen 5,6 C-nya dibagi dengan B-nya 3. Sehingga alfanya diperoleh 61,82 derajat. Ini dengan menggunakan kalkulator perhitungannya. Kemudian untuk betanya. Untuk beta, perhatikan, tangen dari beta sama dengan B per C. Maka untuk betanya, inverse dari tangen B per C. Maka inverse dari tangen B-nya itu nilainya 3 dibagi C-nya 5,6. Maka betanya sudutnya yaitu 28,18 derajat. Kemudian kita bahas yang B. Yang B diketahui nilai A-nya sama dengan 20 cm. Kemudian sudut alfanya yaitu 42 derajat. Maka yang belum diketahui adalah BC dengan beta. Maka kita cari sudut betanya. Sudut beta sama dengan, karena untuk sudut dalam sebuah segitiga 180 derajat, berarti 180 derajat dikurangi sudut sikunya yaitu 90 derajat, dikurangi lagi sudut dari alfanya yaitu 42 derajat. Hasilnya sama dengan 48 derajat. Kemudian cari nilai B-nya. Nilai B, nilai B bisa kita cari dari rumus kosinus dari alfa sama dengan B per A, sehingga B sama dengan A dikali dengan kosinus alfa, atau A dikali dengan kosinus dari alfanya 42 derajat, yaitu A-nya nilainya 20 dikali kosinus dari 42 derajat, yaitu 0,74. Hasilnya sama dengan 14,8 cm. Kemudian kita cari nilai C-nya. C dicari dengan sinus dari alfa sama dengan C per A. Maka C sama dengan A dikali dengan sinus alfa, atau A dikali dengan sinus 42 derajat. A-nya berapa? A-nya 20 dikali sinus dari 42 derajat sama dengan 0,67. Hasilnya sama dengan 13,38 cm.
Selanjutnya yang C. Yang C diketahui nilai dari B-nya sama dengan 15 cm. Kemudian nilai dari betanya sama dengan 50 derajat. Maka yang belum kita ketahui adalah nilai dari sudut alfanya, kemudian nilai A sama nilai C. Perhatikan untuk yang pertama kita cari sudut alfanya, yaitu sudut dalam sebuah segitiga yaitu 180 derajat dikurangi ini sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu dikurangi 90 derajat dikurangi sudut dari beta yaitu 50 derajat. Hasilnya sama dengan 40 derajat. Kemudian kita cari nilai A-nya. Perhatikan nilai A. Karena dari sudut beta, kita cari dari sudut beta. Maka nilai A-nya sinus dari beta sama dengan B per A. Jadi A sama dengan B per sinus dari beta. Nilai B-nya sama dengan 15 cm dibagi sinus dari 50 derajat. Hasilnya sama dengan 15 dibagi dengan 0,77 sama dengan 19,58 satuannya cm. Kemudian untuk nilai C-nya. Nilai C perhatikan. Tangen dari beta sama dengan B per C. Sehingga C sama dengan B per tangen dari beta. Nilai B-nya 15 dibagi tangen dari betanya 50 derajat. Tangen dari 50 derajat sama dengan 15 dibagi 1,19. Hasilnya sama dengan 12,59 cm. Sekarang yang D. Yang D diketahui nilai B-nya sama dengan 64,3 cm. Kemudian nilai betanya sama dengan 54,7 derajat. Yang belum kita ketahui berarti nilai alfa, nilai A sama nilai C. Berarti nilai sudut alfanya sama dengan sudut dalam sebuah segitiga yaitu 180 derajat dikurangi sudut yang udah diketahui yaitu sudut siku-siku 90 derajat dikurangi sudut beta. Sudut betanya yaitu 54,7 derajat. Ini sama dengan 35,3 derajat. Sekarang kita cari nilai A-nya terlebih dahulu dari sudut beta. Jadi A sama dengan, perhatikan, sinus beta sama dengan B per A. Sehingga nilai A-nya sama dengan B dibagi dengan sinus beta. Atau nilai B-nya sama dengan 64,3 dibagi dengan sinus dari 54,7. Hasilnya sama dengan 64,3 dibagi sinus 54,7 derajat yaitu 0,82. Hasilnya sama dengan 78,79 cm. Kemudian bagaimana dengan panjang C? Panjang C sama dengan, perhatikan, tangen dari beta sama dengan B per C sehingga nilai C-nya sama dengan B per tangen beta. Itu sama dengan nilai B-nya 64,3. 64,3 dibagi tangen dari 54,7 derajat sama dengan 64,3 dibagi 1,41 sama dengan 45,53 cm. Sekarang yang bagian E.
Bagian E ini diketahui nilai C itu sama dengan nilai B sama dengan nilainya 63 cm. Jadi C-nya 63 cm, B-nya juga 63 cm. Maka yang kita cari pertama terlebih dahulu yaitu nilai A. Nilai A sama dengan, karena ini sudut segitiga siku-siku, maka nilai A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu sama dengan 63 kuadrat ditambah 63 kuadrat. Atau ini sama dengan akar dari 63 kuadrat dikalikan dengan 2. Atau hasilnya sama dengan 63 akar 2. Satuannya cm. Selanjutnya kita cari nilai dari alfa. Perhatikan, tangan alfa sama dengan C per B, sehingga alfa sama dengan inverse dari tangan C per B sama dengan inverse dari tangan nilai C nya 63 dibagi B nya 63, maka inverse dari tangan 63 dibagi 3 1, maka sudutnya untuk alfa 45 derajat. Jadi alfa sudutnya 45 derajat. Bagaimana dengan sudut beta? Untuk cari sudut beta sama dengan sudut dalam sebuah segitiga yaitu 180 derajat dikurangi segitiga yang sudah diketahui yaitu segitiga siku-siku dikurangi 90 derajat dikurangi alfa 45 derajat. Maka beta sama dengan 45 derajat. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 10 halaman 124 bagian B soal nomor 1 sampai 2. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.